Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, NIM 2110401004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasan al-asmaul majrurat, yang mana bahasan ini mencakup bahasan majrur bil harf dan majrur bil idhofah. Al-asmaul majrurat artinya isim-isim yang berhukum majrur. Sedangkan majrur bil harf adalah isim yang berhukum majrur apabila ia atau sebelumnya ada huruf-huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi majrur atau yang kita kenal dengan huruf jar. Sedangkan majrur bil idhofah ialah isim-isim yang berhukum majrur apabila ia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai alamatu i'rabul jar. Jadi tanda-tanda untuk isim yang berhukum jar atau berhukum majrur. Dan baiklah, ada empat kategori, yaitu al-i'rabul asliyah, al-i'rabul far'iyah, al-i'rabul zahirah, dan al-i'rabul muqaddarah. Pertama, al-i'rabul asliyah, maka tanda isim majrurnya berupa kasrah asliyah. Nah, kasrah asliyah ini ialah tanda untuk isim majrur apabila isim majrur tersebut berupa mufrad ataupun jam'ul muannats salim ataupun jam'u taksir. Sedangkan kalau al-i'rabul far'iyah itu tanda dari isim majrurnya berupa al-ya, dan tanda al-ya ini apabila isim majrurnya itu berupa musanna ataupun jam'ul muzakkar salim ataupun al-asmaul khamsah. Sedangkan untuk al-i'rabul zahira itu tanda dari i'rabnya atau tanda dari i'rab jarnya ialah kasrah zahira. Kasrah zahira ini apabila isim majrurnya itu termasuk dari kalimat sahihul akhir. Sedangkan yang terakhir yaitu al-i'rabul muqaddarah itu tanda majrurnya, tanda jarnya ialah kasrah muqaddarah. Nah, kasrah muqaddarah ini ialah tanda untuk isim majrur yang berupa isim manqus ataupun isim maksur. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan amsilatun minal Qur'anil Karim. Di sini saya membawakan Quran surat Al-Falaq ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul di sini fi'il amr mabniun 'ala sukun. A'udzu itu fi'il mudhari marfu'un bid-dhammi wa dhamir mustatir taqdiruhu ana bi harfun jar mabniun 'alal kasri. Rabbi ialah isim majrurnya bil kasri li'annahu isim mufrad. Terakhir, kata al-falaq merupakan mudhofun ilaih dari Rabbi, kata Rabbi yang ada sebelumnya. Jadi kata Rabbi itu selain berkedudukan sebagai isim majrur, juga berkedudukan sebagai mudhof. Sedangkan al-falaqnya itu merupakan mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaih majrurun bil kasri li'annahu isim mufrad. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai bahasan ini. Semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai isim mausul. Isim mausul ialah isim yang tidak bisa memberikan makna sempurna atau faidah dalam suatu jumlah kecuali dengan mendatangkan jumlah atau syibhul jumlah yang didatangkan setelah isim mausul tersebut. Jumlah atau syibhul jumlah itu kita sebut dengan sila mausul, dan di dalam sila mausul terdapat a'id. A'id ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Nah, isim mausul ini terbagi menjadi dua, yaitu isim mausul mukhtas dengan isim mausul mushtaq. Nah, isim mausul mukhtas itu seperti kata allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allati atau allai. Sedangkan isim mausul mushtarak itu seperti kata man mausul, ma mausul, alif lam mausul, zu mausul, za mausul, ai mausul. Nah, kembali selanjutnya kita akan ke pembahasan amsilatun minal Qur'anil Karim. Di sini saya akan membawakan Quran surat An-Nas ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi itulah yang kita sebut dengan isim mausul. Yuwaswisu fi sudurin nas itu yang kita sebut dengan sila mausul. Sila mausul yang berupa jumlah fi'liyah karena dia diawali oleh fi'il yaitu yuwaswisu. Nah, di dalam situ ada a'id. A'idnya terdapat dalam fi'il yuwaswisu. Nah, tapi domir ini atau a'idnya itu berupa domir mustatir takdiruhu huwa, yang huwa ini kembali kepada kata syaiton. Meski tidak disebutkan di dalam ayat ini secara jelas, namun dimaksudkan kepada setan atau syaiton.
Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan kana wa akhwatuha. Kana memiliki faidah yaitu memarfu'kan isim dan memasukkan khobar, yaitu isim dan khobar dari kana tersebut. Nah, akhwat dari kana ialah ada asbaha, adha, amsa, zolla, bata, soro, laisa, ma baroha, ma fakka, ma fata, dan madama. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan Amsilatu minal Qur'anil Karim. Di sini saya akan membawakan Quran surat Hud ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaisa subuhu biqarib. Di situ ada kata laisa yang merupakan akhwat dari kana. Nah, selanjutnya ada kata as-subuhu, itulah yang kita sebut dengan isim kana. Jadi as-subuhu itu berhukum marfu'. Marfu'nya dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Selanjutnya ada kata biqarib. Biqarib inilah yang kita sebut dengan khobarnya kana. Hukum dari biqarib, dia mansub, namun karena dia merupakan susunan jar majrur, maka dia mansub di kedudukan saja, namun pada lafaz dia mengikuti jar majrur. Nah, jar majrur ini merupakan salah satu kategori khobar kana, yaitu syibuhul jumlah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu mengenai inna wa akhwatuha. Berkebalikan dari kana wa akhwatuha, faidah dari inna wa akhwatuha ialah memansubkan isimnya dan memarfu'kan khobarnya. Nah, akhwat dari inna ialah anna, lakinna, ka'anna, laita, dan la'alla. Kita masuk ke dalam Amsilatu minal Qur'anil Karim, yaitu pada Quran surat An-Naba ayat 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya laitani kuntu turaba. Di situ ada kata laita, yang mana laita ini merupakan saudara dari inna. Sedangkan setelah kata laita ada ni, ya laitani. Ni merupakan isim dari laita. Isim dari laita berupa dhamir mutakallim mabniun ala sukun, sehingga di sini isimnya itu mansub tapi pada kedudukannya saja dan bukan pada lafaz. Selanjutnya ada kuntu turaba, itulah yang kita sebut dengan khobaru inna yang berupa jumlah fi'liyah. Kuntu turaba. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.